Pada penelitian terhadap populasi mahasiswa di Universitas X, kita harus memilih responden yang terkait dengan topik penelitian atau biasa kita sebut sampel. Tetapi, kita harus mengetahui terlebih dahulu teknik sampling yang akan digunakannya seperti apa. Jadi, bagaimana sih proses untuk mendapatkan sampel? Nah, jadi untuk mendapatkan sampel, kita harus memakai teknik pengambilan sampel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iraina Deskia Nurhapipah dengan NIM 2310175. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampel atau sampling terdiri dari dua, yaitu probability dan non-probability sampling. Satu, probability sampling dilakukan secara acak dan objektif yang tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Karakteristik dari probability sampling yaitu yang pertama, peluang terpilihnya setiap anggota sampel dapat ditentukan. Yang kedua, sampel yang diperoleh diharapkan representatif. Yang ketiga, kesimpulan dari sampel dapat digeneralisasi terhadap populasi. Yang pertama yaitu simple random sampling. Populasi yang ada penelitian harus memiliki karakteristik yang bersifat sama atau hampir sama, homogen. Misalnya, kita meneliti kemampuan mahasiswa manajemen dalam menulis esai, kemudian populasinya kelas 2C, dan ternyata saat mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa 2C pernah diajarkan mengenai esai. Jadi 2C ini termasuk homogen, mereka sama serta mampu dan pernah dalam belajar esai. Nah, teknik pengambilan sampel ini diambil secara acak. Misalnya populasi 2C berjumlah 40, maka kita ambil sampel secara acaknya berjumlah 10. Jadi 2C ini semuanya berkesempatan untuk diambil sampelnya. Yang kedua yaitu systematic random sampling, pengambilan elemen K dari suatu populasi setelah menentukan titik awal secara acak. Pengambilan sampel secara acak ini dilakukan pada sampel pertama, lalu pengambilan kedua dan seterusnya ditentukan secara sistematis. Cara pengambilannya yaitu pilih satu elemen K pertama secara acak, yang kedua pilih setiap elemen ke K setelahnya, lalu pilih K yaitu N besar per N kecil, di mana N adalah ukuran populasi dan N kecil adalah ukuran sampel. Ambil mulai dari titik awal yang dipilih secara acak dan pilih setiap elemen ke K dari populasi. Lanjutkan proses ini hingga memilih jumlah sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu sampel yang diambil dengan membagi elemen-elemen populasi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut strata, lalu kemudian memilih sampel secara acak sederhana dari setiap stratum. Stratified random sampling ini menjadikan populasi yang awalnya heterogen menjadi homogen dalam setiap stratum. Cara pengambilannya yaitu yang pertama, tentukan strata dengan jelas sehingga setiap unit sampling dari populasi dapat dimasukkan secara tepat ke dalam satu stratum. Yang kedua, ambil simple atau systematic random sampling dari setiap stratum dapat dilakukan secara alokasi disproporsional atau proporsional dengan menggunakan persamaan. Lalu yang keempat adalah cluster random sampling. Cluster itu kayak wilayah atau perwakilan dari suatu area atau wilayah. Jadi cluster sampling random itu yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Contohnya ketika akan mengambil hasil suara pemilu secara keseluruhan akan sulit dikarenakan wilayah yang terlalu luas. Maka peneliti membagi populasi ke dalam grup per grup atau per kabupaten. Jika dipandang masih terlalu luas, maka setiap klaster dalam kabupaten dikelompokkan lagi berdasarkan kecamatan.
teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti sehingga semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Karakteristiknya yaitu yang pertama, peluang terpilihnya setiap anggota sampai tidak dapat ditentukan. Yang kedua, sampel yang diperoleh tidak dapat dikatakan representatif. Yang ketiga, kesimpulan dari sampel hanya berlaku untuk sampel saja, tidak dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Yang terakhir, pada teknik ini tidak diambil sampel secara acak. Peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan karakteristik khusus yang mereka cari. Yang pertama ada accidental sampling, yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas, yang artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi, maka orang tersebut dapat diambil sebagai sampel. Contoh, seorang peneliti yang sedang meneliti warga negara asing di Candi Borobudur. Maka peneliti tiba-tiba mewawancarai secara spontan setiap ada turis di Borobudur itu tetapi dengan sopan. Yang kedua ada kuota sampling. Kuota sampling adalah cara pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang cenderung heterogen. Namun, peneliti tidak mungkin untuk menyusun kerangka sampel. Kuota sampling ini hanya berdasarkan pada seberapa banyak sampling yang kita butuhkan. Contohnya, Kader Posyandu ingin mendata lansia yang sudah berusia di atas 5 tahun. Lalu hanya ingin mengambil sampel sebanyak 15 orang. Nah, jika kuota 15 orang sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi untuk mendata lansia tersebut, karena sampling yang kita butuhkan sudah terpenuhi. Yang ketiga ada purposive sampling, yaitu artinya berdasarkan tujuan atau pertimbangan. Jadi, cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Cara pengambilannya ada dua, yaitu convenience sampling, yang pengambilan sampel berdasarkan tujuan peneliti, dan ada judgment sampling yang pengambilan sampelnya berdasarkan penelitian peneliti. Contohnya, misalkan saya ingin meneliti warga Garut yang tinggal di wilayah Garut Selatan. Maka dari itu, saya hanya mengambil sampel masyarakat Garut Selatan. Selain itu, tidak akan saya teliti karena kebutuhannya hanya pada masyarakat Garut Selatan. Yang keempat ada snowball sampling, yaitu teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel atau respondennya mengajak temannya untuk dijadikan sampel, dan seterusnya hingga jumlah sampelnya semakin membesar jumlahnya. Contohnya, misalkan ketika saya ingin meneliti tentang kekerasan pada anak di daerah Garut, lalu yang awalnya sampelnya ditemui satu anak, lalu kemudian si anak ini juga menyampaikan bahwa temannya juga mengalami kekerasan, dan seterusnya, sampai akhirnya yang awalnya hanya satu anak, lalu ditemukan lagi yang lain, maka sampel atau respondennya semakin besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.